Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lutfi Muhammad Azhar dari kelompok 4 Morfologi. Dalam video ini, saya bersama rekan-rekan saya akan menjelaskan hasil analisis afiksasi dalam texture pen. Dan texture pen yang kami analisis adalah texture pen yang berjudul Tuhan Mengutus Tikus, Manusia Menjadi Tikus, karya Muhammad Yasir. Dalam kelompok 4 morfologi ini terdiri dari 5 anggota, yaitu yang pertama dengan saya sendiri, Lutfi Muhammad Azhar dengan NPM 20503050. Yang kedua ada Nadira Fika Anjani dengan NPM 20503074. Yang ketiga ada Ilda Firdausya Ainur Marsyal dengan NPM 20503078. Yang keempat ada Nabila Putri Gunawan dengan NPM 20503079, dan yang terakhir ada Indra Lesmana dengan NPM 20503019. Sebelum masuk pada analisis texture pen, alangkah lebih baik kita mengetahui terlebih dahulu pengertian dari afiksasi dan afiks. Afiksasi menurut Haier adalah proses pembubuhan afiks pada sebuah dasar atau bentuk dasar. Fiksasi adalah proses penambahan afiks pada sebuah kata dasar berupa morfem, terikat, dan dapat ditambahkan pada awal kata. Sedangkan menurut Yasin, afiksasi adalah proses pembubuhan afiks pada suatu bentuk baik berupa bentuk tunggal maupun bentuk kompleks untuk membentuk kata. Sedangkan pengertian afiks menurut Haier merupakan sebuah bentuk berupa morfem terikat yang diimbuhkan pada sebuah dasar dalam sebuah proses pembentukan kata. Dan pendapat Haier tersebut diperjelas oleh pendapat Krida Laksana yang mengatakan bahwa afiks merupakan bentuk terikat yang bila ditambahkan pada bentuk lain akan mengubah makna gramatikalnya. Jenis-jenis afiks sendiri menurut Krida Laksana terbagi menjadi 6, yaitu yang pertama ada prefiks atau awalan, yang kedua ada infiks atau sisipan, yang ketiga ada sufiks atau akhiran, yang keempat ada konfiks atau imbuhan terbelah, yang kelima ada simulfiks atau imbuhan gabungan, dan yang terakhir yang keenam ada kombinasi afiks. Baiklah, setelah mengetahui pengertian afiksasi, afiks, dan jenis-jenis afiks, selanjutnya kita akan masuk ke dalam pembahasan analisis afiksasi texture pen. Tapi sebelum masuk ke dalam pembahasan analisis afiksasi texture pen, rekan saya akan membacakan texture pen yang nantinya akan menjadi bahan untuk dianalisis afiksasinya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indra Lesmana dengan NPM 2050301009. Di sini saya akan membacakan cerita pendek dengan judul Tuhan Mengutus Tikus, Manusia Menjadi Tikus, karya Muhammad Yasir. Seorang hakim telah mengetuk palu 3 kali di ruang pengadilan yang lembab. Seorang lelaki berkulit hitam legap menatap pijar wajah hakim yang tidak menerima pembelaannya. Kemudian dia bangkit dan mengatakan kepada tuan hakim untuk kembali mempertimbangkan. Apa peduli hakim kepada orang petani seperti dirinya? Hakim itu keluar dengan pengawalan dan ketat aparatur pengadilan. Jadilah petani itu diseret seperti seekor bangkai anjing liar yang perutnya mulai menggelembung seakan segera pecah. Ya Tuhan, gemam seorang petani karena kehilangan cara untuk marah ketika menyaksikan padi-padi di petak sawahnya ludes dimakan tikus. Tikus-tikus sialan. Selanjutnya, kemudian di hari yang sama semua petani berkata sama seperti petani sebelumnya. Tikus-tikus sialan. Baiknya, kata seorang petani dalam rapat dadakan di kampung bisu itu, kita harus mengadu permasalahan ini kepada balai pertanian. Siapa tahu mereka bisa menghubungkan ke kota kepada para petinggi secepatnya. Semua petani berkumpul, bersitatap dan mendukung usulan itu.
Kalau demikian, besok aku sendiri dan beberapa orang dari kalian, jika bersedia, ikut bersamaku. Para petani ketinggalan zaman ini kembali bersitatap satu sama lain. Sesungguhnya, selain petani yang memberikan usulan itu, mereka tidak memiliki keberanian untuk menghadapi Tuan Kepala Balai Pertanian. Semua orang tahu betapa galak dan rakusnya dia. Dasar pengecut! Kalian hanya mau hasilnya saja tanpa bekerja sama. Lihat saja, aku tidak akan membela kalian. Haha, gumam petani yang tadi. Kemudian dia melanjutkan, baiklah saudara-saudara sekalian, aku akan pasang badan demi kesejahteraan bersama. Ya, kata seorang yang duduk paling belakang. Bagus itu, kata yang lain. Kau pantas diandalkan. Demikianlah para petani ketinggalan zaman ini menumpahkan kepengecutan mereka kepada rekannya. Tiba-tiba seorang penggede, seorang rente, hadir di tengah-tengah riuknya tepuk tangan para petani ketinggalan zaman itu. Kedatangannya tidak lain dan tidak bukan untuk menawarkan kebaikan, memberi pinjaman hutang kepada para petani dengan bunga yang lebih rendah dari biasanya. Karena dia sadar bahwa Tuhan mengutus tikus untuk membuat para petani di kampung tersebut segera bertobat dan menjalankan ajarannya. Bagi yang ingin, silahkan ke rumahku. Aku akan menerima dan menjamu kalian. Perkara sekarang ini jangan diselesaikan dengan cara ketinggalan zaman. Bukan demikian? Tidak seorang pun menggubris. Begitulah bau pagi mulai terendus dalam desir angin. Keesokan hari, berangkatlah petani itu untuk menghadap kepala balai pertanian, dan nasib baik baginya. Kepala balai pertanian berada di kantornya pagi itu. Setelah menjelaskan semuanya, petani itu merasa lega. Kepala balai pertanian pun bahagia. Betapa tidak? Dan di tengah kegagalan nyonya gubernur seperti sekarang ini, proyek-proyek nyaris tidak ada. Aku akan menyusun strategi pembasmiannya, khusus untuk kalian. Tapi, itu tidak murah. Pastikan satu orang 2 juta. Tidak harus cepat-cepat. Aku akan menjelaskan strategi itu setelah semua uang terkumpul. Petani itu mengangguk dan mengatakan, aku percaya kepada Tuan Kepala. Tapi, masa tidak ada untukku? Dasar petani ketinggalan bodoh, gumamnya. Kemudian menjawab, ya nanti aku akan atur itu. Tetapi, ingat, katakan kepada mereka bahwa pemerintah telah memprediksi bahwa wabah tikus akan lebih mengerikan dari tikus sawah, curut, dan selokan. Akan kembali menyerang jika tidak menuruti apa kata kepala balai. Baik Tuan Kepala, aku akan mengatakannya. Dalam 2 minggu, terkumpullah semua uang yang dibutuhkan. Oh, betapa bahagianya kepala balai pertanian menerima uang itu. Dan kepala balai pertanian itu, dia memberi uang 5 juta rupiah. Kemudian disuruh pulang. Dan inilah sebab musababnya. Tuan Hakim yang terhormat, tidaklah aku terlibat dalam kasus ini. Aku hanya disuruh oleh Tuan Kepala untuk mengumpulkan sejumlah uang dari petani yang terdampak wabah tikus. Dan, bukankah pemerintah itu akan segera mengumumkan akan ada serangan wabah tikus besar-besaran? Karena itu, tanpa pikir panjang, aku mengiyakan apa yang disuruh kepala Tuan. Apa bukti dan siapa saksi bahwa kepala balai pertanian yang memerintahkan itu? Tanya hakim. Ada Tuan Hakim. Bukan begitu? Dia terkejut karena petani yang semula hadir untuk sekadar melihat persidangan telah pergi dan tertinggal seorang anak lelaki, cucunya, sembari memakan jagung bakar buatan ibunya. Bukan kau saudara sendirian
yang meminta uang itu kepada para petani? Benar, Tuan Hakim. Engkau pula yang mengangkatkan sendiri uang itu? Benar, Tuan Hakim. Kepada siapa engkau memberikan uangnya? Tuan Kepala, Tuan Hakim. Jangan berbohong dalam pengadilan. Sebentar, sepertinya petani itu mengenali suara hakim itu. Mirip. Jangan bengong, jawablah. Petani itu semakin mengenali suara itu. Ya, tidak salah lagi. Aku mengenal. Nah, kalian, hakim, anggota, dan para jaksa mendengar. Semua pasang mata menatap petani itu, kemudian menggelengkan kepala mereka. Sekarang akan kubacakan hukumanmu. Dengarkan baik-baik. Dengan diakuinya tindakan pemerasan terhadap para petani di Kampung Bisu, maka petani ketinggalan zaman ini, petani itu bangkit dan sangat yakin bahwa hakim itu adalah kepala balai pertanian. Kau, Tuan Kepala Balai, teriaknya. Sontak hakim itu mulai gugup karena memang dia adalah kepala balai. Hakim yang bertugas telah menerima amplop sakti dan properti berbentuk sawah. Petugas, tolong tertibkan petani ketinggalan zaman ini. Setelah kepala balai selesai membacakan putusan hakim, dia tertawa kecil, nyaris tak bersuara. Dan para hakim, anggota, dan para jaksa yang memang merasakan terhadap sesuatu yang berbeda dari hakim agung memilih bungkam. Kau adalah tuan, kata petani itu tidak selesai karena terali besi di penjara dan para sipir sudah lama menahan birahi mereka. Selamat datang, tikus. Lamongan, Gresik, Surabaya, 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadira Fika Anjani. Saya akan melanjutkan menjelaskan tentang prefix yang ada di dalam cerpen yang telah dibacakan oleh teman saya. Yang pertama, pengertian prefix. Prefix adalah afiks yang terletak di awal sebuah kata. Oleh karena itu, prefix sering juga disebut sebagai awalan. Prefix di dalam bahasa Indonesia terdapat 8 jenis. Yang pertama ada me, yang kedua ada di, ber, ke, ter, pe, per, dan se. Yang pertama ada prefix di. Prefix di dalam cerpen tersebut ada 5. Yang pertama, diselesaikan, prefixnya di, kata dasarnya selesai. Yang kedua, dibutuhkan, prefixnya di, kata dasarnya selesai. Yang ketiga, diseret, prefixnya di, kata dasarnya seret. Yang keempat, diberi, prefixnya di, kata dasarnya seret. Yang kelima, disuruh, prefixnya di, kata dasarnya suruh. Yang kedua ada prefix me. Di dalam cerpen tersebut terdapat 40. Yang pertama ada mengetuk, kata dasarnya ketuk. Menatap, prefixnya me, kata dasarnya natap. Menerima, prefixnya me, kata dasarnya nerima. Yang keempat, mengatakan, prefixnya meng, kata dasarnya kata. Yang kelima, menggelembung, prefixnya meng, kata dasarnya gelembung. Yang kelima, menyaksikan, prefixnya men, kata dasarnya saksi. Yang ketujuh, mengadukan, prefixnya meng, kata dasarnya adu. Yang kedelapan, menghubungkan, prefixnya meng, kata dasarnya hubung. Yang kesembilan, mendukung, prefixnya men, kata dasarnya dukung. Yang kesepuluh, menghadap, prefixnya meng, kata dasarnya hadap. Yang kesebelas, melanjutkan, prefixnya me, kata dasarnya lanjut. Yang ke-12, menumpahkan, prefixnya men, kata dasarnya tumpah. Yang ke-13, memberikan, prefixnya meng, kata dasarnya beri. Yang ke-14, menawarkan, prefixnya me, kata dasarnya nawar. Yang ke-15, menjalankan, prefixnya me, kata dasarnya jalan. Yang ke-16, menjamu, prefixnya men, kata dasarnya jamu. Yang ke-17, menjelaskan, prefixnya men, kata dasarnya jelas. Yang ke-18, mensusun, prefixnya men, kata dasarnya susun. Yang ke-19, mengangguk, prefixnya meng, kata dasarnya angguk. Yang ke-20,
serang, kata dasarnya serang, prefiksnya men. Yang ke-21 menuruti, prefiksnya men, kata dasarnya nurut. Yang ke-22 mengiyakan, prefiksnya meng, kata dasarnya iya. Yang ke-23 mengumpulkan, kata prefiksnya meng, kata dasarnya kumpul. Yang ke-24 memerintahkan, prefiksnya me, kata dasarnya perintah. Yang ke-25 melihat, prefiksnya me, kata dasarnya lihat. Yang ke-26 memakan, prefiksnya me, kata dasarnya makan. Yang ke-27 meminta, prefiksnya me, kata dasarnya minta. Yang ke-28 mengantar, prefiksnya me, kata dasarnya antar. Dan ke-29 mengenali, prefiksnya meng, kata dasarnya kenal. Yang ke-30 mendengar, prefiksnya men, kata dasarnya dengar. Yang ke-31 merasakan, prefiksnya me, kata dasarnya rasa. 32 menahan, prefiksnya me, kata dasarnya nahan. Yang ke-33 membela, kata prefiksnya mem, kata dasarnya membela. Ke-34 mengutus, prefiksnya meng, kata dasarnya utus. Yang ke-35 membuat, prefiksnya mem, kata dasarnya buat. Ke-36 menggubris, prefiksnya meng, kata dasarnya gubris. Ke-37 merasa, prefiksnya me, kata dasarnya rasa. Yang ke-38 menjawab, prefiksnya men, kata dasarnya jawab. Yang ke-39 memprediksi, prefiksnya mem, kata dasarnya prediksi. Dan yang terakhir memilih, prefiksnya me, kata dasarnya memilih. Cukup sekian penjelasan prefiks yang saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ilda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Ilda Firdausya Nurmansyah dengan MPM 205030078 akan menjelaskan dan meneruskan tentang prefiks. Selanjutnya ada prefiks be. Yang pertama ada belajar. Kata dasarnya ajar dan imbuhannya be. Lalu yang kedua ada bekerja. Kata dasarnya kerja dan imbuhannya be. Yang ketiga ada begitu. Kata dasarnya gitu dan imbuhannya be. Selanjutnya ada prefiks pe. Yang pertama ada petinggi dengan kata dasar tinggi dan imbuhan pe. Yang kedua ada petani dengan kata dasar tani dan imbuhan pe. Selanjutnya ada prefiks ter, tapi karena di dalam cerpen kami tidak ada, jadi kami tidak cantumkan. Selanjutnya ada prefiks ter. Yang pertama ada tertinggal dari kata dasar tinggal dan imbuhan ter. Yang kedua ada terhadap dengan kata dasarnya hadap. Yang ketiga ada tertawa dengan kata dasar tawa. Yang keempat ada terendus dengan kata dasar endus. Yang kelima ada terkumpul dengan kata dasar kumpul. Yang keenam ada terdampak dengan kata dasar dampak. Yang ketujuh ada terkejut dengan kata dasar kejut. Selanjutnya ada prefiks se. Yang pertama ada sepetak dengan kata dasar petak dan imbuhan se. Yang kedua ada sejumlah dengan kata dasar jumlah. Yang ketiga ada sekadar dengan kata dasar kadar. Yang keempat ada semakin dengan kata dasar makin. Yang kelima ada seorang dengan kata dasar orang. Yang keenam ada seakan dengan kata dasar akan. Yang ketujuh ada setelah dengan kata dasar telah. Yang kedelapan ada semula dengan kata dasar mula. Yang kesembilan ada sebentar dengan kata dasar bentar. Dan yang terakhir ada sesuatu dengan kata dasar suatu. Selanjutnya ada prefiks ke. Yang pertama ada kepada. Kata dasarnya pada dan imbuhannya ke. Selanjutnya saya akan menerangkan tentang analisis infiks. Analisis infiks adalah imbuhan yang diletakkan di tengah sebuah bentuk. Imbuhan yang sering disebut juga sebagai sisipan. Terdapat 4 infiks dalam bahasa Indonesia. Contohnya L,
dan in. Dan yang terdapat di dalam cerpen kami adalah infix L, yaitu lelaki dengan imbuhan atau infix L. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ketiga yaitu sufiks atau akhiran. Afiks ini berkebalikan dengan prefiks karena pada sufiks ini terletak di bagian belakang sebuah bentuk. Ada 4 sufiks dalam bahasa Indonesia. Yang pertama ada sufiksnya, sufiks an, sufiks kan, dan sufiks i. Hasil analisis sufiks dari cerpen Tuhan Mengutus Tikus, Manusia Menjadi Tikus karya Muhammad Yasir ini, yang pertama ada sufiksnya. Di dalam sufiksnya terdapat beberapa sufiksnya dalam cerpen tersebut. Yang pertama ada dirinya, perutnya, sawahnya, lanjutnya, sebelumnya, baiknya, rekannya, rakusnya, hasilnya, riuhnya, biasanya, ajarannya, baginya, kantornya, gumamnya, bahagianya, cucunya, ibunya, sepertinya, teriakannya. Jadi itu adalah salah satu sufiks yang berada pada. Selanjutnya terdapat sufiks an. Dalam cerpen tersebut sudah saya analisis, yaitu terdapat kata dadakan, usulan, sialan, pinjaman, besaran, buatan, dan sendirian. Lalu yang ketiga terdapat sufiks kan. Dalam cerpen tersebut terdapat beberapa kata, yaitu pastikan, percayakan, katakan, dan terbitkan. Namun di dalam cerpen tersebut tidak terdapat sufiks i. Baik, selanjutnya materi mengenai konfiks akan dijelaskan oleh saya, Lutfi Muhammad Azhar, dengan NPM 2050300050. Konfiks yang sering juga disebut ambifiks atau sirkumfiks adalah kata imbuhan yang terletak pada awal atau depan dan di akhir atau belakang kata dasar. Konfiks ini diantaranya adalah berawalan ke-an, ber-an, pe-an, per-an, dan se-nya. Pada umumnya, konfiks ini berfungsi untuk membentuk kata benda. Dalam teks cerita tersebut atau teks cerpen tersebut, saya menemukan sekitar 16 konfiks yang terdapat dalam teks cerpen tersebut. Yang pertama ada dalam konfiks ke-an. Dalam konfiks ke-an saya menemukan 8. Yang pertama ada kehilangan, yaitu konfiks ke-an dengan kata dasar hilang, jadi kehilangan. Yang kedua ada ketinggalan dengan konfiks ke-an dan kata dasar tinggal. Lalu yang ketiga ada keberanian, konfiks ke-an dengan kata dasar berani. Lalu yang keempat ada kesejahteraan, konfiks ke-an, kata dasarnya sejahtera. Selanjutnya ada kepengecutan dengan konfiks ke-an, kata dasarnya pengecut. Dan yang keenam ada kebaikan, konfiksnya ke-an, kata dasarnya baik. Lalu selanjutnya ada keesokan, konfiks ke-an dengan kata dasar esok atau besok. Lalu yang ke-8 ada kegagalan dengan konfiks ke-an dan kata dasar gagal. Sedangkan untuk konfiks ber-an, dalam teks tersebut saya tidak menemukan satupun atau bisa dibilang 0. Lalu di dalam konfiks be-an saya menemukan kata sekitar 3 kata, yaitu yang pertama ada pengadilan atau pengadilan dengan konfiks peng-an dengan kata dasar adil, jadi pengadilan.
Lalu yang kedua ada konfiks peng-an dengan kata dasar kawal. Jika disambungkan pengawalan karena K di sini menjadi luluh. Lalu yang ketiga ada pemerasan dengan konfiks pe-an, kata dasarnya meras atau peras. Selanjutnya saya menemukan dalam konfiks per-an ada 3 kata. Yang pertama ada permasalahan dengan konfiks per-an, kata dasarnya masalah. Lalu yang kedua ada pertanian dengan konfiks per-an, kata dasarnya tani. Lalu yang ketiga ada persidangan dengan konfiks per-an, kata dasarnya sidang. Jadi persidangan. Selanjutnya ada konfiksenya dengan konfiksenya ini ada kata secepatnya. Konfiksnya se-nya, kata dasarnya cepat. Lalu yang kedua ada sesungguhnya dengan konfiks se-nya, kata dasarnya sungguh menjadi sesungguhnya. Baiklah, sekian penjelasan konfiks dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Yang kelima adalah analisis simulfiks. Simulfiks atau imbuhan gabung adalah dua imbuhan atau lebih yang ditambahkan kepada kata dasar tidak sekaligus, tetapi secara bertahap. Contohnya, yang pertama, pem tambah bela tambah an tambahnya menjadi pembelaannya. Yang kedua, mem tambah per tambah timbang tambahkan sama dengan mempertimbangkan. Yang ketiga, ke tambah datang tambah an tambahnya menjadi kedatangannya. Yang keempat, pem tambah basmi tambah an tambahnya menjadi pembasmiannya. Yang kelima, me tambah ngata tambahkan tambahnya menjadi mengatakannya. Lalu selanjutnya adalah kombinasi afiks. Kombinasi afiks dan konfiks memang mirip, tetapi tidak sama. Apabila konfiks terjadi secara serentak, kombinasi afiks terjadi secara bertahap. Kata melakukan contohnya, bukan terbentuk melalui konfiks me, kan. Sebaliknya, kata tersebut pertama-tama mengalami sufiksasi, kan, sehingga terbentuklah lakukan. Baru setelah itu, prefiks me dibubuhkan. Dalam bahasa Indonesia, contoh kombinasi afiks ialah mekan, mei, memperkan, memperi, berkan, terkan, perkan, pekan, dan se-nya. Dan dalam teks cerpen tersebut, kami tidak menemukan kombinasi afiks yang terjadi. Jadi bisa dikatakan kombinasi afiks dalam teks cerpen tersebut 0. Kesimpulan dari materi afiksasi yaitu sebuah proses pembubuhan afiks dalam bahasa Indonesia sebagai pembentuk kata. Sedangkan afiks atau imbuhan adalah bentuk terikat. Bentuk lain yang melekat pada afiks akan mengalami perubahan makna dan kategori. Afiks sendiri terdapat 6 jenis. Yang pertama terdapat prefiks, infiks, sufiks, konfiks, simulfiks, dan kombinasi afiks. Afiks sendiri pasti selalu ada dalam sebuah teks, tidak terkecuali dalam teks cerita pendek. Dalam cerita pendek yang dibahas kali ini yaitu Tuhan mengutus tikus, manusia menjadi tikus karya Muhammad Yassir. Dalam cerpen ini kami sudah menganalisis sekitar 132 afiksasi yang terdiri dari 79 prefiks, 1 infiks, 31 sufiks, 16 konfiks, 5 simulfiks, dan 0 kombinasi afiks. Baiklah, sekian video pembelajaran dari kelompok kami. Saya Lutfi Maurazhar, mewakili rekan-rekan saya yang lain mengucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman yang telah menonton video pembelajaran analisis afiksasi teks cerpen. Semoga video ini bermanfaat ya. Dan yang terakhir, saya dan rekan-rekan ingin mengucapkan
Mohon maaf sebesar-besarnya apabila masih banyak kesalahan, karena di sini pun kami masih belajar. Akhir kata, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.